Masih bersama Etnan Media Belajar. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 9 dengan soal 1-5. Di kesempatan kali ini, kita membahas latihan 9 dengan soal 6-10. Matematika Kurikulum 2013. Dengan materi, menentukan hasil operasi hitung campuran pecahan. Langsung saja, mari kita simak. Kita kembali membahas latihan 9 sesi kedua. Menentukan hasil operasi hitung campuran pecahan. Di mana sesi kedua kita akan membahas dari soal nomor 6 sampai nomor 10. Yang perlu kita ketahui teman-teman, jangan sampai lupa, yang bertanda kurung terlebih dahulu kita kerjakan, baru perkalian dan pembagian, setelah itu penjumlahan dan pengurangan. Dari ke-6 soal ini kita akan bahas seluruhnya di whiteboard kita. Kita lanjutkan pembahasan latihan 9 sesi kedua. Soal nomor 6, 10,125 dikurangi 34,125 dibagi 6 1/2. Di mana dari ketiga-tiganya ini kita rubah semua ke pecahan biasa. 10,125 kita pindahkan sehingga menjadi 10.125 per 1000. Oke teman-teman ya, kenapa per 1000? Karena 3 di belakang koma. Lalu yang 10.000-nya kita pindahkan, 10.125-nya kita sederhanakan teman-teman ya, biar lebih kecil. Ini kita bagi 125, dan di bawah juga harus dibagi 125. Sehingga 10.125 dibagi 125 hasilnya 81. Lalu 1000 dibagi 125, 8. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Yang 34,125 kita rubah menjadi 34.125. Ini tetap kita bagi 1000 karena 3 di belakang koma. Lalu kita sederhanakan. Kita pindahkan dia 34.000-nya untuk disederhanakan. Oke, 34.125 kita bagi dengan 125. 1000 ini juga kita bagi dengan 125. Sehingga hasilnya 34.125 dibagi 125 hasilnya 273. Lalu 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Nah, tinggal pecahan campuran. 6 dikali 2, 12 tambah 1, 13 per 2. Oke teman-teman ya, jadi dari ketiga-tiganya ini sudah kita rubah semua ke pecahan biasa. Kita langsung selesaikan ke soalnya. 10,125 kita memakai 81 per 8. Lalu 34,125 kita memakai 273 per 8. Lalu 61 per 2 kita memakai dengan 13 per 2. Oke teman-teman, di sini ada pengurangan dan pembagian, di mana pembagian lebih tinggi tingkatannya dibanding pengurangan, sehingga yang 81 per 8 kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu 273-nya tetap kita pindahkan per 8-nya. 273 per 8. Nah, di sini teman-teman, di mana pembagian akan kita balik dan pembagiannya menjadi perkalian, oke? Pembagiannya kita rubah dulu menjadi perkalian. Lalu pembilangnya 13, penyebutnya 2, kita balik menjadi 2 per 13. Nah, di sini kita sederhanakan, kita bagi 13, 21. Kita bagi 13, 1. Kita bagi 2, 1. Kita bagi 2, 4. Nah, setelah itu, kita pindahkan lagi 81 per 8. 81 per 8. Sembari kita kalikan, 21 dikali 1, 21. 4 dikali 1, 4.
Nah, di sini teman-teman, tinggal pengurangan. Di mana pengurangan, kita harus samakan dulu penyebutnya atau KPK. Penyebut dari 8 dan 4, kita memakai penyebut 8. Oke, 8 kali berapa? Hasilnya 8. 1 dikali 81, 81. 4 kali berapa? Hasilnya 8. 2 dikali 21, 42. Lalu kita kurangkan. 81 dikurangi 42, hasilnya 39 per 8. Nah, di sini teman-teman, pembilangnya lebih besar dibanding penyebut, sehingga kita sederhanakan dengan perkalian 8. Kita ubah ke pecahan campuran. Tetap teman-teman ya, ini 8. Nah, sekarang 8 kali berapa? Hasilnya 39, dapat 4. Sisanya di atas. Oke teman-teman ya, 4 dikali 8, 32 ditambah 7, 39. Oke, jadi sama. Sekarang kita mau mengubah 47 per 8 ke bentuk desimal. Oke, caranya, yang 4 ini udah bilangan bulat, kita pindahkan saja. Lalu 7 per 8 apabila kita bagi, nilainya 0,875. Sehingga 4 ditambah 0,875, 4,875. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 7. 35% ditambah 24 per 5 dikali 0,25 ditambah 1 per 5. Dimana di sini ada 35% dan ada pecahan campuran dan ada desimal. Yang ketiganya ini akan kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Oke teman-teman, jadi 35% kita rubah menjadi 35 per 100. Lalu ini kita sederhanakan. Nah, ini kita bagi 5 teman-teman ya. Kita bagi 5. 35 dibagi 5 hasilnya 7. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, ini sudah selesai. Sekarang pecahan campurannya. 2 dikali 5, 10 ditambah 4, 14 per 5. Nah, sekarang yang desimalnya 0,25 kita rubah menjadi 25 per 100. Nah, kalau yang ini kita sederhanakan lagi. Kita bagi 25 teman-teman ya, biar lebih sederhana. Sehingga 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Nah, dari ketiganya ini sudah kita rubah semua menjadi pecahan biasa. Sekarang kita selesaikan pertanyaannya. 35% kita rubah memakai 7 per 20. Lalu 24 per 5 kita memakai 14 per 5. 14 per 5. Lalu 0,25 kita memakai dengan 1 per 4. Dan 1 per 5-nya kita pindahkan saja karena sudah pecahan biasa. Oke teman-teman, kita akan melihat di sini ada penjumlahan, ada perkalian, dan ada bertanda kurung. Dari ketiga-tiganya ini teman-teman, tingkatan yang lebih tinggi adalah bertanda kurung. Sehingga yang dari keduanya ini kita pindahkan, yang perlu kita selesaikan yang bertanda kurung terlebih dahulu. 7 per 20 kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu 14 per 5 kita pindahkan juga. Nah, di sini kita cari penyebutnya teman-teman ya. Penyebut dari 4 dan 5 pakai 20. Nah, sekarang 4 kali berapa? Hasilnya 20, 5. 5 dikali 1, 5. 5 kali berapa? Hasilnya 20, 4. 4 dikali 1, 4. Ini kita pindahkan lagi 7 per 20-nya. Lalu 14 per 5 kita pindahkan juga. Lalu ini kita jumlahkan teman-teman ya. 5 ditambah 4, 9. 9 per 20. Nah,
sudah dapat yang bertanda kurung ini nilainya 9/20. Sehingga penjumlahan dan perkalian, di mana penjumlahan dan perkalian lebih tinggi tingkatannya dibanding penjumlahan. Sehingga 7/20-nya kita pindahkan lagi. 14-nya kita bagi 2, 7. 20 kita bagi 2, 10. Lalu kita kalikan. 7 dikali 9, 63. 5 dikali 10, 50. Nah, di sini teman-teman, kita cari penyebutnya terlebih dahulu karena tinggal penjumlahan. Di mana penjumlahan atau pengurangan harus disamakan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya 20 dan 50. Sehingga kita memakai penyebut 100. Oke teman-teman ya. 20 kali berapa? Hasilnya 100. 5. 5 dikali 7, 35. 50 kali berapa? Hasilnya 100. 2. 2 dikali 63, 126. Oke teman-teman, tinggal kita jumlahkan. 35 ditambah 126, hasilnya 161 per 100. Nah, di sini hasilnya sudah dapat 161 per 100. Karena pembilangnya lebih besar dibanding penyebut, sehingga kita sederhanakan dengan pecahan campuran. Oke, teman-teman, 100 kali berapa? Hasilnya 161. 1 dikali 100, 100, sisanya 61-nya di atas. Oke, teman-teman, jadi jawabannya 161 per 100. Lalu di sini kita sederhanakan dengan mengubah ke bentuk desimal. Caranya, yang satu ini kita pindahkan karena sudah bilangan bulat. Lalu yang kita selesaikan 61 dibagi 100. Apabila dibagi 61 dibagi 100, hasilnya 0,61. Sehingga 1 ditambah 0,61, 1,61. Kita lanjut soal nomor 8. 2,5 dibagi 1/4 dikurangi 1/5 dikali 20%. Di mana di sini teman-teman? 2,5, 1/5 dan 20%-nya kita rubah. Terkecuali 1/4 teman-teman ya. Karena ini sudah pecahan biasa yang kita rubah 2,5, 1/5 dan 20%. Oke. 2,5 kita rubah menjadi 25 per 10. Oke teman-teman, ini kita sederhanakan lagi. Kita bagi 5. 25 dibagi 5, 5. 10 dibagi 5, 2. Nah, lalu pecahan campurannya 1 dikali 5, 5 ditambah 1, 6. 6/5. Yang terakhir, 20% kita rubah menjadi 20 per 100. Nah, yang ini kita sederhanakan. Kita bagi 20. 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 20, 5. Nah, ini teman-teman sudah kita rubah ke pecahan biasa. Sekarang kita kerjakan ke soalnya. 2,5 kita memakai 5/2. Lalu 1/4-nya kita pindahkan saja karena sudah pecahan biasa. 1/5 kita memakai 6/5. Lalu 20% memakai 1/5. Nah, di sini teman-teman ada pembagian, ada pengurangan, dan ada perkalian. Pembagian dan perkalian sama kuat. Karena sama kuat, kita urut sebelah kiri teman-teman ya, dari pembagian terlebih dahulu. Jadi caranya, langsung kita rubah ke perkalian. Oke teman-teman, 5/2-nya kita pindahkan. Lalu pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Lalu ini kita balik teman-teman ya. Pembilangnya 1, penyebutnya 4. Sehingga 4/1. Lalu ini kita pindahkan semua karena baru kita rubah. Nah,
di sini sudah kita rubah tadi, tinggal kita kecilkan. 4-nya kita bagi 2, 2. 2-nya kita bagi 2, 1. Sehingga 5 dikali 2, 10. 1 dikali 1, 1. Lalu yang 6/5 kita pindahkan lagi. 1/5-nya kita pindahkan juga. Nah, di sini teman-teman ada pengurangan dan ada perkalian, di mana perkalian lebih tinggi tingkatannya, sehingga 10/1 kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu ini kita selesaikan teman-teman ya. 6 dikali 1, 6. 5 dikali 5, 25. Oke, nah sekarang tinggal pengurangan, di mana pengurangan harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu, atau KPK-nya. Penyebut untuk 1 dan 25 kita memakai penyebut 25. Oke, sehingga 1 kali berapa? Hasilnya 25. 25 dikali 10, 250. Lalu 25 kali berapa? Hasil 25, 1 dikali 6, 6. Nah, di sini kita kurangkan. 250 dikurangi 6, hasilnya 244/25. 244/25. Di mana pembilangnya lebih besar dibanding penyebut, sehingga kita sederhanakan lagi dengan memakai pecahan campuran dengan perkalian 25. 25 kali berapa? Hasilnya 244. Dapatnya 9. Sisanya di atas teman-teman ya, 19. Sehingga 19/25. Sekarang kita ubah ke bentuk desimal. Caranya, 9 ini udah bilangan bulat, kita pindahkan saja terlebih dahulu. Yang perlu kita selesaikan 19 dibagi 25. Apabila kita bagi 19 dibagi 25, hasilnya 0,76. Lalu kita jumlahkan 9 ditambah 0,76, hasilnya 9,76. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 9. 4/5 dikali 0,4 dikurangi 1/8 dibagi 3/4, di mana 4/5 pecahan campuran dan 0,4 desimal dan 1/8 pecahan campuran. Yang ketiga ini kita rubah semua ke pecahan biasa. 4/5 kita rubah menjadi 4 dikali 5, 20 ditambah 4, 24/5. Lalu 0,4 kita rubah menjadi 4/10. Ini kita sederhanakan. Kita bagi 2. Hasilnya 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. 1 dikali 8, 8 ditambah 1, 9/8. Nah, dari ketiganya ini sudah kita rubah teman-teman ya menjadi pecahan biasa. Sekarang kita lanjutkan ke soalnya. 4/5 kita memakai dengan 24/5. Lalu 0,4 kita memakai dengan 2/5. 1/8 kita memakai dengan 9/8. Lalu 3/4 kita pindahkan saja karena sudah pecahan biasa. Nah, di sini teman-teman ada perkalian, ada pengurangan, dan ada pembagian. Di mana perkalian dan pembagian sama kuat, sehingga yang kita kerjakan terlebih dahulu sebelah kiri. 24 dikali 2, 48. 5 dikali 5, 25. Lalu 9/8-nya kita pindahkan semuanya teman-teman ya. Nah, di sini tinggal pengurangan dan pembagian. Di mana pengurangan dan pembagian lebih tinggi pembagian, sehingga 48/25-nya kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu ini kita selesaikan sembari kita rubah teman-teman ya. 9/8-nya kita pindahkan dulu. Lalu pembagiannya diubah menjadi perkalian. Pembilangnya dibalik menjadi penyebut.
3/4 menjadi 4/3. Nah, di sini teman-teman kita rubah 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2, 9 dibagi 3 3, 3 dibagi 3 1. Sehingga yang ini kita pindahkan terlebih dahulu 48/25. Lalu ini kita kalikan yang kita kecilkan tadi. 3 dikali 1 3, 2 dikali 1 2. Nah, di sini teman-teman tinggal pengurangan, di mana pengurangan atau penjumlahan harus penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Sehingga kita memakai dengan penyebut 50. Dua 25 dan 2 memakai penyebut 50. Oke, 25 kali berapa? Hasilnya 50. 2 dikali 48, 96. Lalu 2 kali berapa? Hasilnya 50. 25. 25 dikali 3, 75. Kita kurangkan. 96 dikurangi 75, 21. 21/50. 21/50 sudah paling sederhana. Kita tinggal hanya mengubah ke bentuk desimal. Oke, kita ubah teman-teman. Apabila kita bagi 21 dibagi 50, hasilnya 0,42. Nah, jadi 21/50 bentuk pecahan biasanya, bentuk desimalnya 0,42. Nilai dari bentuk desimal dan bentuk pecahan biasa sama. Oke teman-teman, kita lanjut soal terakhir. 2,5 ditambah 3/5 dikali 75% dikurangi 1/2. Di mana 2,5 bentuk desimal dan 75% kita rubah juga. Oke teman-teman ya. 2,5 kita rubah menjadi 25/10. Nah, ini kita sederhanakan. 25-nya kita pindahkan dan 10-nya kita bagi 5. 25 dibagi 5, 5. 10 dibagi 5, 2. Lalu 75% kita rubah menjadi 75/100. Ini juga kita sederhanakan biar lebih mudah ya teman-teman ya. 75 ini kita rubah dengan 25, kita bagi 25. Sehingga 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Nah, di sini teman-teman sudah kita rubah. Sekarang kita kerjakan ke soalnya. 2,5 kita memakai dengan 5/2. Lalu 3/5-nya kita pindahkan karena sudah berbentuk pecahan biasa. Lalu 75%-nya kita memakai dengan 3/4. Dan 1/2-nya kita pindahkan juga karena sudah berbentuk pecahan biasa. Nah, di sini teman-teman ada penjumlahan, ada perkalian, dan ada bertanda kurung. Di mana bertanda kurung lebih tinggi tingkatannya dari keduanya ini. Sehingga yang di depannya ini kita pindahkan terlebih dahulu. Yang kita selesaikan yang bertanda kurung. 5/2 kita pindahkan. 3/5-nya juga kita pindahkan. Lalu ini sembari kita cari penyebutnya teman-teman ya. Penyebut 4 dan 2, 4. 4 kali berapa? Hasilnya 4, 1. 1 dikali 3, 3. 2 kali berapa? Hasilnya 4, 2. 2 dikali 1, 2. Nah, di sini teman-teman kita pindahkan lagi 5/2-nya. Lalu 3/5-nya juga kita pindahkan. Lalu ini kita kurangkan. 3 dikurangi 2, 1. 1/4. Nah, hasil dari bertanda kurung ini hasilnya 1/4. Nah, sekarang tinggal penjumlahan dan perkalian. Di mana penjumlahan dan perkalian masih lebih tinggi tingkatannya perkalian. Sehingga yang 5/2 kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu perkaliannya ini kita kalikan. 3 dikali 1, 3. 5 dikali 4, 20. Nah, di sini teman-teman tinggal penjumlahan. Di mana penjumlahan kita harus mencari
penyebutnya terlebih dahulu. Oke teman-teman ya, kita memakai penyebut dengan 20. Oke, 2 kali berapa? Hasilnya 20. 10 dikali 5, 50. 20 kali berapa? Hasilnya 20. 1 dikali 3, 3. Lalu kita jumlahkan, 50 ditambah 3, 53. Oke, jawabannya 53/20. Di mana 53 masih lebih besar pembilang dibanding penyebut. Sehingga kita sederhanakan dengan pecahan campuran. Oke teman-teman, kita kerjakan lagi. 20 kali berapa? Hasilnya 53. Dapatnya 2. 2 dikali 20, 40. Sisanya di atas teman-teman ya, 13. Oke, jadi jawabannya 2/13/20. Kita mau mengubah ke pecahan desimal atau desimal. Kita rubah teman-teman ya. Yang duanya ini kita pindahkan saja karena sudah bilangan bulat. Lalu yang kita kerjakan, 13 dibagi 20. Apabila kita bagi 13 dibagi 20, hasilnya 0,65. Oke, 2 ditambah 0,65, hasilnya 2,65. Oke teman-teman, kita sudah selesai mengerjakan latihan 9, menentukan hasil operasi hitung campuran pecahan. Di mana latihan 9 ini mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu atau bisa mendapatkan manfaat di latihan kita ini. Kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.